Nah, sebelum kita menulis di Corel, kita ingatkan dulu, kita pastikan dulu bahwa arah penulisan itu dari kanan ke kiri. Oleh karena itu kita masuk ke Word. Nah, kita atur yang ini arah penulisan dari kiri ke kanan untuk tulisan Latin biasa. Yang ini kita ubah menjadi right to left, kanan ke arah kiri. Kita klik yang ini. Sehingga nanti waktu di Corelnya itu sudah ikut arahnya dari kanan ke kiri. Berikutnya yang kita butuhkan adalah menyiapkan keyboard untuk huruf hijaiyah. Kita gunakan on-screen keyboard yang ini. Nah, ini keyboardnya tulisannya masih menggunakan yang normal. Nah, kita masuk ke yang bahasa yang ini kita klik. Nah, Arabiknya kita aktifkan. Sehingga nanti di touch atau tombol-tombol di keyboard akan berubah ke dalam huruf hijaiyah. Kita akan memulai untuk perintah teks yang ini. Kita siapkan di sini. Kalau terlalu kecil kita besarkan, misalkan 72. Kita mulai dari huruf mim, kita cari ternyata yang ini, mim. Kemudian nun. Kemudian kalau ada jarak kita tekan spasi biasa, kemudian alif, tekan spasi lagi, kemudian huruf lam, kemudian ain, ainnya yang ini nyambung. Setelah ain adalah alif, maka yang ini kita klik. Kemudian untuk yang ini ada spasi, kita klik spasi, kemudian yang ini untuk izin, yang ini adalah tombol yang ini. Kita klik, kemudian huruf dal, yang ini, spasi, kemudian ya. Setelah ya adalah nun, yang ini, spasi lagi, kemudian waw, spasi, alif, lam, kemudian fa, kemudian alif, kemudian yang ini lagi kita aktifkan, kemudian za yang ini, spasi, kemudian ya dan nun, ya dan nun. Nah, kemudian kita akan melengkapi harakat-harakat yang ada. Kita mulai dari yang mim kasroh. Ini saya siap besarkan dulu yang ini. Kita masuk ke teks lagi yang ini sebelah kiri, kemudian kita aktifkan kursor di sebelah mim, kemudian mimnya kasroh. Kita tekan shift, nanti akan kelihatan posisi. Nah, ternyata posisi kasroh itu ada di sini. Setelah tekan shift, kemudian kasroh. Kemudian nun, kita kursor pindah ke sebelah kiri dari nun, kemudian fathah, kita klik shift, ternyata fathah ada di sini, klik. Kemudian yang lamnya ada sukun, shift, nah sukun yang ini. Kemudian ain, fathah, shift, kemudian fathah, yang ini adalah kasroh, dalnya juga kasroh, kemudian ya-nya adalah sukun, yang ini, kemudian nunnya fathah, kita geser kursor ke sini, fathah adalah yang ini, kemudian waw, fathah, shift, fathah, kemudian lamnya ada sukun, berarti yang ini, kemudian fa-nya fathah, berarti yang ini, terus yang ini adalah kasroh, kemudian za, kasroh juga, ya, sukun, nunnya fathah,
Nah, maka jadilah tulisan kita yang minal aidin wal faizin sudah jadi seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan lanjut untuk kalimat yang taqabbalallahu minna wa minkum, nanti akan disambungkan aja ke sini. Tapi kita lihat sekarang ada yang berbeda, yaitu di sini ada fathah yang panjang, ya, 2 harakat. Oleh karena itu, kita harus mencari fathah panjang itu tidak ada di sini. Kita nanti akan masuk ke bagian khusus, yaitu melakukan insert simbol. Kita masuk ke teks yang ini, kemudian insert karakter, Ctrl F11, kita klik. Nah, ini masih Arial, maka nanti akan kita ganti menjadi Arabic. Ini kita klik. Nah, ternyata di sini ada Adobe Arabic. Kita aktifkan yang Adobe Arabic yang seperti itu. Nanti di sini kita akan menjumpai huruf-huruf hijaiyah seperti ini. Baiklah, setelah persiapan siap, kita akan memulai dengan yang ini. Kita akan lanjut di sini karena nanti tulisannya akan melengkung bersama-sama. Kita masuk ke teks, kemudian kita ketik spasi, kita mulai dari yang ini, tak berarti yang ini, kemudian qaf, kemudian ba, kemudian lam, kemudian lafaz Allah yang ini ada spasi, alif, spasi, lam, dan ha yang ini. Kemudian ada mim, kemudian nun, dan ini ada alif, spasi, kemudian wa yang ini, spasi, kemudian mim, kemudian nun, kemudian kaf, kemudian mim lagi. Nah, seperti itu. Sekarang kita lengkapi harakatnya. Kita mulai dari yang ta, tanya fathah berarti kita klik di sini, fathah, kita tekan shift, fathah ada di sini, kemudian qaf, shift, di sini fathah, kemudian banyak fathah, berarti shift fathah, tapi di sini ada syiddah atau tasdid. Oleh karena itu, ini satu kali lagi kita sisipkan karakter, yaitu tekan shift, kemudian yang ini nih, yang dekat ESC, klik takub. Nah, lamnya fathah berarti shift fathah, kemudian lafaz Allahnya yang ini, kemudian lafaz Allahnya yang ini. Nah, ini lamnya dengan harakat yang panjang, maka kita cari di sini ya. Ini harus jeli mencarinya itu di mana begitu ya. Nah, ternyata ada di sini yang posisinya di atas. Kita kembali ke sini yang lamnya, double klik yang ini. Nah, ternyata di sini ada tasdidnya ya, ada yang tasdidnya yang ini atau syiddah. Maka di sini masih klik di sini kursornya, tekan shift, kemudian kita klik yang ini. Maka jadilah lafaz Allah seperti itu, kemudian hanya domah. Domah itu yang ini. Kemudian mim, kasrah. Yang ini. Nunnya, fathah, shift, fathah, dan ada siddahnya shift yang ini. Wa, fathah yang ini. Kemudian mimnya adalah kasrah. Nunnya sukun, shift, nah sukun yang ini. Kemudian kafnya domah, berarti yang ini. Yang terakhir adalah mimnya sukun, yang ini. Nah, dengan demikian maka tulisan kita sekarang sudah lengkap, yaitu tulisan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kalau sudah selesai, maka untuk sementara ini kita simpan dulu, pakai ini sembunyikan. Kemudian yang ini juga kita sembunyikan, kita minimize.
Kemudian kita fokus sekarang adalah untuk melengkungkan tulisan ini. Tampilan saya kecilkan. Masuk ke sini, ellipse tool. Tangan kiri tekan CTRL. Ini kita drag. Dia menjadi lingkaran yang bulat. Kira-kira udah cukup. Nanti tulisan ini yang Arab akan memutar ke sini. Caranya adalah kita masuk ke back tool yang ini. Tombol ini kita aktifkan. Kemudian kita klik tulisannya. Kemudian kita tebalkan dulu supaya bagus. Pakai diklik, kemudian tekan yang ini. Nah, seperti itu. Saya ulang. Ini kita klik tulisannya. Kemudian masuk ke text. Kemudian ini fit text to path. Ini ada panah, geser, dia menempel pada lingkaran, maka tulisan huruf hijaiyah akan masuk. Kita putarkan aja sesuai perkiraan kita. Nah, ketika itu ada warna merah di kanan, berarti itu sudah tengah-tengah. Nah, geser lagi supaya di atasnya itu ada, nah warna merah berarti itu sudah simetris, muncul warna merah. Kita klik. Nah, kita lepas seperti itu. Berarti sekarang tulisannya sudah melingkar. Nah, sampai di sini kita sudah tidak membutuhkan lagi lingkaran karena itu hanya untuk lewat. Maka lingkarannya harus dihapus. Cara menghapusnya adalah ini text tool-nya ini, yang panahnya ini kita klik tepat pada lingkaran, double klik, klik, kemudian langsung tekan tombol delete di keyboard. Maka lingkarannya akan hilang seperti itu. Maka jadilah kita telah memiliki sebuah tulisan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum yang melingkar. Nah, sekarang tulisan ini akan kita masukkan ke dalam desain kartu lebaran misalkan ya. Kita klik, kita Ctrl D, kita masukkan ke halaman yang lain. Ini sudah siap seperti ini. Ini akan kita masukkan ke sini, tapi tampaknya terlalu besar, maka kita kecilkan, tarik pojoknya. Nah, kira-kira sebesar itu. Tampilan saya besarkan menjadi umpamanya 75%. Nah, di sini kita terserah mau model seperti apa. Kalau misalkan tulisan ini akan kita buat ada bayangannya, misalkan ini saya buat berwarna kuning, saya beri warna kuning, kemudian tekan Ctrl D, kita akan memiliki duplikat dan duplikatnya itu berwarna hitam. Yang warna hitam itu kita geser supaya nanti modelnya adalah model bayangan. Kita geser. Nah, seperti itu. Kita grup, caranya kita klik di luar, kemudian ini melingkupi semuanya, lepas, Ctrl G. Maka ketika kita kecilkan misalkan, maka itu semuanya sudah kecil bersama-sama, tidak mengalami pemisahan lagi. Nah, misalkan sudah, kita akan taruh gambar masjid. Kebetulan saya sudah punya gambar masjid seperti ini. Ekstensinya PNG, bukan JPEG. Kita copy, kita masukkan. Ini kita kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ekstensinya PNG ini bolong, kalau JPEG nanti di sini backgroundnya putih. Jadi kita inginnya seperti ini. Kalau kira-kira dirasa sudah cukup, ya sudah dalam posisi seperti itu. Kalau kurang ke atas tinggal disesuaikan dengan selera. Nah, misalkan di sini di atas mau ditulisi Selamat Hari Raya Idul Fitri, boleh.
Nah, ini tadi saya lupa karena tadi fontnya font Arab, ini ternyata Arab. Saya ingin menulis fontnya itu bukan Arab tapi font Latin biasa, maka kita kembali ke sini, kita klik English-nya. Nah, di sini kita akan kembali mengetik, yaitu tulisan biasa. Selamat Hari Raya. Nah, udah. Kemudian untuk font menyesuaikan, misalkan kita ingin yang tebal seperti ini boleh. Kalau mau modelnya seperti ini, seolah-olah di sana ada warna kuning seperti itu di belakang, maka ini kita ubah ke warna kuning. Setelah itu Ctrl D, duplikat, kita beri warna hitam, kemudian kita geser-geser sesuai selera kita. Nah, misalkan sudah jadi seperti itu. Nah, sudah. Nah, mungkin di sini akan kita beri nama, yaitu nama keluarga kita, dengan mengucapkan, misalkan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini nggak usah kita beri tahun, karena bisa dipakai untuk kapan saja. Fokus kita adalah tulisan yang melengkung, yang ini, yang hijaiyah. Kemudian di sini, misalkan mau ditulis nama kita gitu ya. Ini nama saya, seperti ini. Fontnya cari, sesuaikan, misalkan yang miring begitu ya, yang miring. Biasanya saya suka monotype Cursiva. Nah, yang ini. Nah, monotype Cursiva yang ini. Ctrl D. Ditambah sekeluarga. Nah, kemudian hiasan berikutnya terserah mau seperti apa. Nanti yang sebelah sini mau diberi gambar ketupat, dipersilakan. Nah, saya ada gambar ketupat ini. Ini saya ambil gambar ketupatnya. Nah, misalkan akan saya taruh di sini gitu. Nggak tahu gambar ketupat dari mana nih. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk tulisan ini mungkin bisa berwarna yang lain, misalkan putih dan sebagainya. Nah, untuk variasi lainnya terserah kita. Fokus kali ini adalah bagaimana cara membuat kalimat dalam huruf hijaiyah ini melengkung seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini variasi yang akan kita buat, kita kirim ke grup, misalkan grup WA dan sebagainya.